salam. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bi ta'atir rahman wa nahana 'an ittiba'is syaitan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Suasana yang Allah memberikan nikmat, yang Allah memberikan keindahan kepada kita berkumpul di aula ini dengan sehat walafiat. Amin. Sudah ngopi dereng Bapak Ibu? Sampun, pulang ya sampun mau. Sarang kali Bapak. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita jadikan uswah hasanah dalam setiap tutur kata dan perilaku kita sehari-hari. Bapak dan Ibu jamaah pengajian rahmatan lil alamin serta panitia yang saya hormati, marilah kita mengingat bulan Rajab. Ini bulan apa Ibu? Rajab. Hafal belum bulan-bulan Hijriah? Insya Allah Ibu. Nah, ayo hafal nggak Bapak-bapak? Yang dihafali Januari, Februari, ngoten nggih? Nah, padahal dalam surah At-Taubah ayat 6 itu Allah mengatakan kepada kita, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard wa minha arba'atun hurum. Jadi memang Allah sebelum menciptakan langit dan bumi itu Allah sudah menentukan bahwa dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah haramkan. Nah, satu di antara 4 bulan itu adalah bulan Rajab. Alhamdulillah kita bisa masuk di bulan Rajab ya Bapak dan Ibu nggih. Alhamdulillah. Ayo bareng-bareng saya mendahului dengan mengikuti menghafalkan bulan-bulan yang hijriah. Ya Bapak dan Ibu nggih. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Wah hebat, Bapak Ibu sudah hafal gitu ya. Iya, sudah hafal. Jadi nanti sampai rumah ditanyain anaknya yang dari ahli salah langsung hafal Muharram, Safar dan sebagainya gitu. Nah, di antara 4 bulan itu yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram itu terkait ibadah haji yang 4 bulan hurum itu. Nah, bulan Rajab itu nyempal sendiri dari 3 bulan itu. Kalau Bapak dan Ibu pelajari kenapa kok ini menjadi bulan yang diharamkan. Dulu memang Rasulullah itu mengharamkan berperang, karena memang pada zaman Rasulullah mengembangkan Islam itu
masyarakat Arab itu memang senang sekali berperang. Akhirnya ada 4 bulan yang diharamkan berperang. Nah, pada kesempatan ini kita bulan Rajab yang diharamkan juga, maka kita ambil hikmah dari bulan Rajab. Kira-kira kejadian apa Rasulullah berada di bulan Rajab ini, Bapak dan Ibu? Isra dan Mi'raj. Kita ambil karakter sholat sebagai oleh-oleh dari Isra dan Mi'raj yang kita uraikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Isra dan Mi'raj itu kejadian betul. Meskipun pada zaman Nabi dan mungkin zaman kita sekarang banyak yang tidak percaya. Masa betul Nabi Muhammad di malam hari perjalanan yang cepat dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa? Begitu pula masa betul Nabi Muhammad itu dari Masjidil Aqsa menuju ke langit yang ke-7, di atas langit ke-7 yang namanya Sidratil Muntaha. Maka ketika Nabi Muhammad di pagi hari bercerita kepada Quraisy, masyarakat Mekah pada waktu itu, mereka mengatakan, Muhammad ini ngayal, Muhammad ini ngelindur, gitu ya. Masa secepat itu perjalanan hanya dijangkau dalam 1 malam. Jenengan pun saya yakin juga nggak percaya, gitu. Kalau jenengan ada di tengah-tengah Nabi Muhammad, jenengan mesti mengatakan mimpi, ngayal, ngelindur dan sebagainya. Tetapi kalau Allah menginginkan bisa, semuanya serba bisa. Kun fayakun, semuanya serba bisa. Bapak dan Ibu yang saya hormati, surah yang mendasari pelaksanaan Nabi Muhammad berjalan di malam hari, diperjalankan oleh Allah, itu yang disebut dengan Isra, itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ada pada surah Al-Isra ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Jadi Nabi Muhammad itu diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu jaraknya bermil-mil, tapi Nabi Muhammad bisa secepat itu perjalanannya, dan Allah perlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Apa yang Allah perlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah? Yang pertama, Nabi Muhammad diperlihatkan kota Yathrib. Kota Yathrib itu yang sekarang ini dikenal dengan Al-Madinah Al-Munawwarah. Kenapa Bapak dan Ibu? Al-Madinah Al-Munawwarah, kota Madinah. Nah, kota Yathrib itu adalah kota di mana bapaknya Nabi Muhammad Abdullah yang sedang dalam berdagang kemudian sakit dan meninggal. Jadi Nabi Muhammad itu di dalam kandungan ibunya di usia 6 bulan itu sudah ditinggal oleh bapaknya. Siapa nama bapaknya, Bapak dan Ibu? Abdullah. Meninggalnya di kota Yathrib yang sekarang disebut dengan Al-Madinah Al-Munawwarah. Maka dari itu Rasulullah karena merasa dari kecilnya sudah ditinggal oleh bapaknya, bahkan dalam kandungannya, kandungan ibunya, sehingga Rasulullah mengatakan, ana wa kafirul yatim kahadaini. Saya itu dengan pengasuh anak yatim seperti 2 telunjuk ini. Nah, itu Bapak dan Ibu, artinya berdekat sekali dengan pengasuh anak yatim. Maka dari itu, kalau ada anak yatim di sekitar kita, tidak usah menunggu Muharram. Kapan Muharram kita santuni anak yatim? Boleh, tapi tiap bulan kan mereka butuh makan ya Bapak dan Ibu ya. Butuh makan enggak? Masa nggak nunggu Muharram dengan nyantuni anak yatim kan gitu ya?
Maka sering-seringlah kita dekat untuk menyantuni anak yatim. Insya Allah nanti di surga dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti dua jari ini. Ingin gak Bapak dan Ibu bersama Rasulullah? Iya, gitu. Kemudian Bapak dan Ibu, Allah perlihatkan juga kepada Nabi Muhammad perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu kota Madian. Kota Madian itu kota tempat persembunyian Nabi Musa tatkala dikejar-kejar oleh Raja Fir'aun. Itu kota Madian. Kemudian Nabi Muhammad juga diperlihatkan oleh Allah yaitu Gunung Sina di semenanjung Gunung Tur di semenanjung wilayah Sina. Maka Gunung Tur itu disebut dengan Gunung Tur Sina. Dalam Al-Quran itu disebut Gunung Tur Sina. Di sana tempat Nabi Musa mendapatkan wahyu untuk menerima kitab yang namanya At-Taurah. Sampai-sampai Nabi Musa ingin sekali melihat Allah. Kemudian Allah mengiyakan. Baru saja Allah itu berbicara, Nabi Musa sudah pingsan. Jadi Bapak dan Ibu, kita yakin kepada Allah itu tidak perlu harus pakai wujud, ya toh? Kalau jenengan pakai wujud dan gitu ya, padahal sesuatu yang bisa dilihat oleh mata itu belum tentu kan gitu ya, bisa melindungi kita dan sebagainya. Kita yakini Allah dengan melalui rangkaian ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja Nabi Musa itu nabi yang paling pintar. Maka umatnya pun juga, kaumnya pun juga kaum yang pintar, yaitu negara Israel. Itu pintar-pintar. Ya, kalau pernah saya mencatat itu, membaca itu, bahwa negara mana yang paling banyak S3-nya itu di dunia ini, maka semuanya menyebut negara Israel. Israel itu pintar-pintar. Saya pernah punya dosen ketika saya kuliah, boleh saya cerita Bu? Nah, ketika saya kuliah, itu dosen itu menceritakan dia punya teman dari Israel ingin belajar bahasa Jawa. Datang ke Indonesia cukup seminggu, kemudian dia sudah bisa berbicara bahasa Jawa seminggu. Kemudian pulang lagi ke negaranya, datang lagi ke Indonesia seminggu lagi, dia belajar menulis bahasa Jawa seminggu. Kemudian pulang lagi, datang lagi ke Indonesia, ingin belajar syair-syair Jawa, seperti MC tadi berbicara dengan bahasa Jawa, pakai syair-syair Jawa. Kemudian seminggu dia sudah bisa sekarang menjadi dosen bahasa Jawa di Belanda. Yang orang Indonesia kalau ingin pinter bahasa Jawa belajar ke Belanda, bukan belajar di Indonesia gitu ya, tapi belajarnya di Belanda. Kira-kira otaknya apa Ibu ya? Seminggu sudah bisa semuanya. Jenengan ya 1 tahun pancet, 2 tahun demikian gitu ya. Napa gampang lali kira-kira ya Bu? Makanya sama loh padahal ya. Ya barangkali karena memang demikian Allah. Dalam Al-Quran itu sudah memang Allah mengatakan bahwa Allah memang melebihkan kaum Bani Israel gitu dari kaum-kaum yang lainnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kemudian Allah juga perlihatkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, yaitu kota Bethlehem. Bethlehem itu tempat lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa itu nabi fenomenal ibu-ibu. Fenomenalnya apa? Aneh, penuh dengan luar biasa. Bahkan dia menjadi nabi itu cuma 3,5 tahun. Jadi tidak ada nabi yang paling cepat menjadi nabi kecuali Nabi Isa. Dari lahir saja, ketika Maryam itu diusir dari masyarakatnya, Maryam itu diusir
diusir dari keluarganya karena tidak ada yang menyentuh Maryam. Kok Maryam itu hamil? Coba kalau ada jenengan di masyarakat jenengan, ada cewek, ada gadis, nggak ada yang menyentuh kok hamil, jenengan katakan apa? Ayo jenengan katakan apa, Bu? Kurang ajar anak iki sudah hamil, sopo sing dan sebagainya. Mesti itu. Sama dengan Maryam, sampai Maryam itu sempat putus asa, Bu. Di kehamilan yang akan melahirkan Isa, Nabi Isa, Maryam itu putus asa. Sampai memohon kepada Allah, ya Allah, cabutlah nyawa saya, karena memang saya tidak kuat menghadapi kehidupan seperti ini. Akhirnya malaikat Jibril menyampaikan kan itu kan ada di hutan. Malaikat Jibril menyampaikan di seberang itu agar Maryam bersandar karena nggak kuat akan melahirkan Nabi Isa. Akhirnya suruh bersandar ke pohon, nanti pohon itu akan menjatuhkan buah-buahannya. Akhirnya Nabi Maryam itu betul bersandar, kemudian pohon itu menjatuhkan buahnya dan buahnya bisa dikonsumsi oleh Maryam. Luar biasa. Maka ibu-ibu kalau ingin jadi ibu yang hebat, jadilah seperti Maryam gitu. Luar biasa, dijauhkan dari masyarakatnya tapi tidak apa-apa. Sampai-sampai kemudian Maryam itu bernadar itu mengikrarkan diri tidak akan berbicara ketika disapa oleh siapapun. Ketika melahirkan Nabi Isa, akhirnya Maryam itu kemudian betul ketemu orang ditanya, gimana kabarnya Maryam, dan sebagainya. Maryam tidak menjawab. Bahkan ada yang menghina, tidak menjawab. Ada yang menyanjung juga tidak menjawab. Suatu saat Maryam itu ditanya oleh seseorang dan Maryam harus menjawab. Akhirnya Maryam mengatakan dengan telunjuknya, tanyakan kepada anak yang dibuayan saya dalam gendongannya. Akhirnya ditanyakan, kemudian Nabi Isa menjawabnya. Aneh kok Bapak dan Ibu? Aneh enggak? Coba dengan punya anak terus anak bisa menjawab pada waktu masih kecil. Kira-kira anak itu aneh apa enggak? Aneh gitu. Keanehan yang lain Nabi Isa itu, ya di mana kelahiran Nabi Isa di Bethlehem itu, keanehan yang lainnya bahwa Nabi Isa itu pernah didesak oleh umatnya agar betul-betul menunjukkan kehebatannya, bahwa dirinya sebagai nabi. Apa kehebatan yang ditunjukkan? Suruh memohon kepada Allah agar mendatangkan hidangan dari langit. Hidangan dari langit loh Bapak dan Ibu, bukan hidangan dari masakan ibu-ibu, buatan. Hidangan dari langit. Akhirnya betul Nabi Isa memohon, kemudian oleh Allah, apakah kamu tidak meyakini akan aku ya Isa? Kemudian Nabi Isa menjawabnya, saya yakin kepada engkau, tapi saya hanya meminta agar ada jawaban untuk umatku, meskipun hanya sekali ini saja permintaanku. Dan ini yang pertama dan yang terakhir, kata Nabi Isa. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hidangan dari langit. Hidangan itu dalam bahasa Al-Quran namanya Al-Ma'idah. Ada nggak dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah? Ada nggak Bapak Ibu? Jangan sudah membaca? Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk pengajian Rahmatan lil Alamin berarti ya. Hebat gitu. Ibu-ibu hebat. Bapak-bapak. Tapi yang benar tadi Bapak Ibu-ibu loh. Bapak-bapak nggak ada yang jawab Pak. Bapak sudah ngaji juga Al-Ma'idah? Alhamdulillah sama. Itulah barangkali yang disebut dengan perjalanan dan Allah perlihatkan tanda-tanda kebesarannya. Kemudian Allah mengangkat Nabi Muhammad berjalan menuju ke Sidratil Muntaha yang namanya Mi'raj, dari kata a'raja. Itu Allah mengangkat Nabi Muhammad naik menuju ke Sidratil Muntaha. Itu dalil yang kuat, yaitu surah An-Najm ayat 11, ayat 12 sampai 13. Allah mengatakan kepada kita, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil
Muntaha, yaitu Nabi Muhammad melihat bentuk malaikat Jibril dalam bentuk yang aslinya, yaitu ketika Nabi Muhammad berada di Sidratil Muntaha. Sidratil Muntaha itu langit 1, 2, 3 sampai 7, di atasnya langit 7. Jangan sampun mriko. Wah, nggih sampun ke sana. Sampun. Oh, hebat ya kalau sudah gitu ya. Numpak pesawat gitu dereng nutup Pak langit 1 mau dereng gitu ya. Itu. Nah, ada negara-negara maju termasuk Eropa, Amerika, Cina, termasuk Jepang itu sudah langit 1, 2. Bahkan ini sudah hampir menuju langit 3. Kita nggak bisa membayangkan kalau suatu saat nanti bisa langit 3, langit 4, 5 dan 7. Wallah, manusia itu sangat mampu. Maka dari itu, Bapak dan Ibu, hakikatnya kejadian Isra dan Mi'raj ini kalau diambil dari sisi ilmu pengetahuan, Al-Quran itu sudah memberikan kontribusi. Kalau dalam dunia kampus itu inspirasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Dulu barangkali yang gitu ya, sebelum manusia membuat pesawat itu inspirasinya dari Mi'rajnya, Isra-nya Nabi. Isra itu perjalanan itu. Bayangkan dari jarak yang jauh bermil-mil cukup dijangkau dalam berapa jam. Orang haji itu pinten jam Bapak dan Ibu? Pinten jam? 10 sampai 11. Karena jaraknya itu luar biasa jauhnya. Dari Indonesia menuju ke Arab Saudi. Dan sekarang ada negara Jerman menawarkan kepada Indonesia akan ada pesawat lebih cepat lagi, yang mestinya 10 sampai 11 ini akan dijangkau 6 sampai 7 jam. Wow, tepuk tangan untuk Jerman itu ya. Wah, luar biasa. Indonesia kapan membuat pesawat? Indonesia ini pemimpinnya masih tukaran, ya Bapak dan Ibu. Orang barbar. Yang lain-lain sudah pada perkembangan ilmu pengetahuan luar biasa, ning kene cek tukaran, gitu. NU, Muhammadiyah, terus apa malah Bapak dan Ibu? Yang lain-lain partai politik warna merah, biru, hitam dan sebagainya. Maka dari itu hati-hati Bapak dan Ibu. Saya pernah membaca di psikologi itu bahwa sifat jajahan itu akan hilang manakala kita sudah melampaui separuh dari jajahan itu. Kita dijajah Belanda berapa tahun? 350 tahun. Separuhnya pinten Bu? 175. Indonesia merdeka berapa tahun? Masih belum Bapak dan Ibu. Maka dari itu kan, coba jenengan lihat itu para elit-elit politik itu, cara yang paling enak itu diadu. Maka kalau umat Islam itu tidak sadar, ya senengannya ya tukaran. Kalau umat Indonesia ini tidak sadar, mesti senangannya bertengkar. Karena diadu itu paling enak itu. Nanti kalau sudah kita melampaui 175 tahun merdeka, baru sifat itu hilang. Jajahan Jepang di Indonesia cuma 3,5 tahun ya. Ya toh? Hilang sudah sifat-sifatnya hilang. Karena sudah separuh, bahkan sudah hilang waktunya. Tapi Belanda ini 350 tahun Bapak dan Ibu. Maka kalau kita nggak cerdas, nanti gampang diadu domba. Apalagi 2024 sebentar lagi. Ya toh? Memilih presiden, dewan, hati-hati Bapak dan Ibu. Sama tonggo kok iso tukaran itu lucu. Gara-gara beda pilihan. Biarlah beda pilihan. Wong jenengan datang ke sini dengan warna-warni toh? Iya toh? Ada nggak seragam? Kalau ada namanya anak panti atau anak pesantren gitu ya. Kalau seragam, maka biarlah berbeda-beda. Yang penting kita saling memahami, rahmatan lil alamin. Itu konsepnya, itu rahmatan lil alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kemudian kita kembali kepada Isra dan Mi'raj tadi. Terus kemudian tamsil Mi'rajnya Nabi, gambaran yang diperlihatkan oleh Allah
Itu saya tidak akan mengurai banyak, hanya satu saja. Gambarannya apa? Nabi Muhammad dalam perjalanan Mi'raj itu naik ke atas itu diperlihatkan dengan seseorang yang laki-laki, tegar, hebat, dan kukuh, kuat begitu. Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, siapakah gerangan itu? Kemudian malaikat Jibril menyampaikan, itu adalah orang tua kamu. Orang tua kita siapa, Bapak Ibu? Siapa orang tua kita, Bapak dan Ibu? Nabi Adam. Nabi Adam itu ketika melihat ke kanan dia senyum dan gembira. Tetapi Nabi Adam ketika melihat ke kiri dia sedih dan menangis. Akhirnya malaikat Jibril menjelaskan kepada Nabi Muhammad, kenapa melihat ke kanan senyum dan gembira? Karena anak cucunya selalu taat menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangannya. Tetapi kalau melihat ke kiri dengan sedih dan menangis karena anak cucunya tidak taat untuk menjalankan perintah Allah dan tidak bisa menjauhi larangannya. Kira-kira kalau jenengan suruh memilih yang menangis, yang sedih, apa yang gembira dan senang? Ayo sebagai anak cucu loh, jangan pilih mana Bapak dan Ibu? Yang senang dan gembira. Berarti jalanilah perintah Allah, jauhilah larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kemudian akhirnya sampai di Sidratil Muntaha. Malaikat Jibril tidak bisa mengantarkan Nabi Muhammad menuju ke Arsy, di mana Arsy itu singgasana Allah, yang kemudian Nabi Muhammad diperintahkan sholat 5 waktu. Bapak dan Ibu, kalau kita kaji hadis Rasulullah, tatkala Rasulullah itu menjawab tentang siapapun yang dalam perjalanan, kemudian ada ayat suci Al-Quran, wa idza darabtum fil ardi fala junaha 'alaikum an taksuru minas shalah. Kalau kalian dalam perjalanan, maka tidak didosa kalian untuk memendekkan sholat. Kalau Bapak dan Ibu dicari itu sebab-sebab turunnya ayat, maka ada hadis yang memberitahukan ketika Nabi Muhammad itu menerima sholat 5 waktu, itu di awal waktunya itu, di awal turunnya ayat itu perintah itu Nabi Muhammad menjalankan sholat itu mathna, 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 mathna. Sholat duhur, sholat subuh 2 rakaat, sholat duhur 2 rakaat, sholat asar 2 rakaat, kecuali maghrib 3 rakaat dan isya 2 rakaat. Itu masih pada waktu awal menerima sholat 5 waktu. Kemudian beberapa bulan selanjutnya disempurnakan oleh Allah, subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3, isya 4. Maka dari itu ketika Rasulullah menerima wahyu tentang qasar, boleh dikosor, boleh dipendekkan sholat itu ketika perjalanan, akhirnya Rasulullah ingat bahwa dulu menerima perintah itu jumlah rakaatnya 2. Bapak dan Ibu pernah perjalanan? Pernah perjalanan nggak, Bu? Jenengan mengambil sunnahnya Rasul? Iya, yaitu memendekkan itu ya. Jadi nggak usah ragu, karena memang sejarah awal mula turunnya sholat 5 waktu itu ya memang 2, kemudian disempurnakan menjadi 4. Kalau kemudian kita dalam perjalanan disuruh mengqashar, berarti ingat bahwa Rasulullah dulu pernah di awal perjalanannya menerima sholat itu jumlahnya 2. Jadi mantap saja. Saya perjalanan, saya pendekkan, saya jamak. Maka itu namanya jamak qashar. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pertanyaan kita oleh-oleh yang kuat Rasulullah itu perjalanan Isra dan Mi'raj itu adalah sholat. Pertanyaan kita adalah limadza kunna nusolli. Saya pakai bahasa Arab karena saya akan di pondok ya Bapak. Artinya apa?
kenapa kita itu sholat? Bapak dan Ibu, ngapain toh kita itu sholat? Pertanyaan kita begitu. Karena sholat itu yang diperintahkan oleh Allah dari rangkaian ibadah, dan ibadah sholat itu adalah ibadah yang istimewa. Karena malaikat Jibril tidak bisa menjadi perantara, tapi Allah langsung berbicara dan menyuruh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa saja mau berhadap-hadapan langsung dengan Allah, kemudian baru bersuara aja sudah semaput. Tapi Nabi Muhammad tidak berhadap-hadapan langsung, bahkan kemudian menerima sholat 5 waktu. Maka dari itu jenengan harus hebat seperti hebatnya Nabi Muhammad. Bisa nggak Bapak dan Ibu? Bisa? Caranya bagaimana? Yaitu sholat. Nah, karena sholat begitu istimewa, dan kemudian kita ada pertanyaan, limadza kunna nusolli, kenapa kita itu sholat? Yang pertama Bapak dan Ibu, kenapa kita itu sholat? Karena as-sholatu lil ibadah. Sholat itu untuk ibadah. Luar biasa. Semua ciptaan yang ada di langit, semua ciptaan yang ada di bumi, semua makhluk Allah yang ada di bumi dan di langit, untuk siapa Bu? Pak, untuk manusia. Makhluk Allah namanya hewan itu loh Bapak dan Ibu. Kalau dia memang memakan daging, ya hanya daging tok. Dikasih tumbuh-tumbuhan nggak mau, dikasih buah-buahan nggak mau. Begitu pula hewan yang makan tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan, dikasih daging mau nggak? Nggak mau. Tapi kalau manusia semuanya mau gitu ya. Coba manusia itulah luar biasa loh. Daging mau, tumbuh-tumbuhan mau, terus apa malah? Buah-buahan mau, apalagi coba? Sampai ada yang mengatakan aspal ya mau. Kita nggak bisa membayangkan manusia itu kalau sudah, nah, bayangkan semua ciptaan yang ada di langit dan di bumi itu loh diperuntukkan untuk manusia. Karena untuk manusia, maka manusia harus beribadah. Satu di antara ibadahnya yaitu sholat. Coba dengan rasakan kalau kita sholat, ibu-ibu dan bapak-bapak, maka tanpa disadari Allah selalu menggiring kepada petunjuk Allah. Berarti kita pertama kali kalau kita sholat itu, kita hidup kita penuh dengan petunjuk Allah. Tapi sholatnya jangan pas butuh. Orang butuh terus orang sholat. Ada nggak seperti itu? Pas butuh itu mempeng sholatnya, pas orang butuh tidak sholat. Itu namanya kan ya hanya orang danyang, pas danyang butuh, danyang tidak butuh gitu ya. Seperti itu Bapak dan Ibu. Tapi kita terus, bahwa namanya sholat itu ibadah, maka kita terus. Kemudian yang kedua, di samping petunjuk Allah, kenapa kita perlu sholat? Agar kita mendapatkan ma'unah. Ma'unah itu bantuan. Bantuan itu di sini secara fisik, bukan non fisik, tapi secara fisik. Tanpa disadari, saya merasakan sendiri Bapak dan Ibu. Saya ingat dengan kata-kata Pak Yai Maksum bahwa anak itu akan membawa rezeki sendiri. Maka saya ketika merasakan itu, pokoknya kita sholat saja mempeng begitu, tatkala anak kita butuh untuk kuliah, untuk sekolah, itu rezeki itu ada saja. Min haitsu la yahtasib. Maka dari itu indahnya kita betul-betul menjadikan Allah itu Tuhan, menjadikan Allah sebagai persembahan, menjadikan Allah tempat ibadah kita. Wah, luar biasa ibu-ibu, bapak-bapak, mesti Allah tidak akan melupakan orang-orang yang beribadah. Kemudian di samping ma'unah, nasr, pertolongan, Allah juga akan mendapatkan pertolongan. Kita juga akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Apa pertolongan? Pertolongan itu bisa fisik dan non fisik. Saya pernah dikabari teman saya cerita itu. Teman saya itu mengatakan, saya kemarin sempat hampir, ya kalau menurut logika manusia mesti mati.
Wong saya kecelakaan sepeda motor terus delesep ning truk, sepedanya ke samping, saya di dalam truk. Terus kalau tanpa pertolongan Allah saya mungkin ya tidak bisa ketemu. Nah ini Bapak dan Ibu, tanpa disadari hidup kita itu kan sangat terbatas. Kita perlu pertolongan Allah. Maka cara kita untuk mendapatkan pertolongan Allah melalui sholat. Sholat sebagai sarana mendapatkan nasrullah. Kemudian yang selanjutnya di samping hidayah, ma'unah, nasr, yang keempat adalah ma'iyah, kebersamaan. Sholat itu kan menghadap Allah dan Allah akan membersamai kita dalam setiap kali langkah hidup kita. Tadi kita sudah sholat subuh berjamaah, maka kita dibersamai sampai zuhur. Zuhur kita sholat dibersamai sampai asar. Asar sholat dibersamai sampai maghrib dan isya. Isya sholat dibersamai sampai subuh kembali. Maka Allah sering mengatakan innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Bagaimana Allah akan bersama kita kalau kita tidak pernah sholat? Itu Bapak dan Ibu. Kemudian yang kelima, kenapa kita sholat? Agar kita mendapatkan hasanah di dunia dan hasanah di akhirat. Bagaimana doa kita itu Bapak dan Ibu? Rabbana fid dunya wa fil akhirati wakina. Tapi kalau jenengan donga pas sholat itu yang paling kata donga nyuwun dunia atau nyuwun akhirat? Yang bener Pak, akhirat. Yakin nggih? Wah, ya Allah berikanlah rezeki. Itunya apa akhirat? Ayo, ya Allah berikanlah rezeki. Itunya apa akhirat? Dunia ya. Ya Allah panjangkan usia kami. Dunia apa akhirat? Ya Allah anakku ben lulus. Dunia. Ayo dihitung aja Bu, paling banyak yang mana? Tapi nggak apa-apa Bu, Allah juga tidak bakhil, Allah beri. Tapi Bapak dan Ibu jangan lupa yang kita niati dunia tadi, mulailah dengan ucapan bismillah, biar semua yang di dunia itu bermuara menuju ke akhirat. Kata Rasulullah, kullu amrin dzibalin la yubda bi bismillah fahuwa aqta. Setiap urusan apapun, mbondongo apa saja kita berbuat nggak dimulai dengan bismillah, itu sia-sia. Sia-sianya apa? Tidak ada pahala ke akhirat. Tadi jenengan kesini sudah bismillah belum? Ayo jujur. Kalau belum bareng-bareng loh. Ya, monggo bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa, Ibu memasak itu bismillah enggak? Nah, itu juga bismillah biar kita mendapatkan pahala. Saya sebagai tenaga pengajar di salah satu kampus di Ponorogo, begitu ya Bu ya. Kemudian saya dari rumah itu enggak baca bismillah, lupa begitu. Hari itu enggak baca bismillah. Saya hanya mendapatkan gaji hari itu, tapi saya tidak dapat pahala di akhirat. Nah, biar kedua-duanya dapat, maka mulailah dengan bismillah. Itu Bapak dan Ibu. Kemudian yang kedua, limadza kunna nusalli, di samping sholat itu untuk ibadah, ibu-ibu dan bapak-bapak, bahwa sholat itu untuk membentuk kepribadian, untuk membentuk karakter, untuk membentuk akhlak. Itu Bapak dan Ibu. Kalau dalam bahasa anak-anak pondok itu karakter building, yaitu membangun karakter. Karakter itu bahasa kita yang paling gampang itu membangun akhlak. Ayo Bapak dan Ibu, ini yang sholat jamaah. Saya tidak akan mengistimewakan yang sholat sendirian. Jangan tadi sholatnya jamaah apa sendirian? Hati-hati ibu-ibu. Kadang-kadang ada hadis, dan bapak-bapak yang punya istri, ibu-ibu yang harus dipahami, ada hadis seliweran begitu ya, bahwa ibu-ibu itu yang paling bagus sholatnya adalah di tengah-tengah rumah, gitu ya. Hati-hati itu.
Ya memang ada hadis itu, tapi cari dulu asbabul wurud. Kenapa sih dikeluarkannya hadis? Oh, kondisi masyarakat tidak aman. Boleh di tengah-tengah rumah. Kalau tidak aman, tidak ada suami, ya silakan di tengah-tengah rumah. Karena memang tidak ada yang mendampingi, tidak ada anak, karena tidak ada yang mendampingi, begitu. Tapi jangan diterus-teruskan di tengah-tengah rumah. Sudah sendirian, tidak dapat tahiyatul masjid, tidak dapat jamaah dan sebagainya. Nanti yang masuk surga bapak-bapak tok, ibu-ibu masuk neraka kan gitu. Kenapa demikian? Karena pahalanya 1:27, nggak imbang. Maka dari itu ibu-ibu tetap ketika Allah mengatakan aqimus sholat, dirikan sholat itu ya untuk bapak-bapak, ya untuk ibu-ibu. Berarti sholat itu harus berjamaah di musola kita. Sekarang kan musola kan tinggal selangkah, gitu ya. Sekarang masjid tinggal selangkah, gampang, lampu banyak, kalau malam hari aman. Indonesia aman Bapak dan Ibu, alhamdulillah itu aman untuk orang-orang yang beribadah. Maka jangan sholat sendirian di tengah-tengah rumah, tapi sholatlah di masjid. Kecuali sholat sunnah, monggo. Nah itulah barangkali yang harus dipahami. Maka sholat jamaah itu akan membentuk karakter kita. Mari kita lihat pertama kali. Yang pertama, kalau kita sholat jamaah itu akan kuat iman kita. Iman kita itu kuat. Tapi kalau sholat sendirian itu sok-sok kuat, sok-sok tidak. Salah satu ciri kuat dan tidak itu gampang lali. Gitu Pak, Bu? Allahu Akbar. Tengah-tengah ini mau bilang rokaat aku ya. Pernah? Nah itu kan kalau sholat sendirian. Tapi kalau sholat jamaah bareng mantep, makmum masrahkan pada imam. Meskipun makmum juga punya tanggung jawab. Jadi imam juga harus tanggung jawab. Kalau punya masalah banyak jangan jadi imam. Punya masalah banyak jadi imam. Pas tengah-tengah lali gitu ya. Maca surah pendek lali kan gitu. Karena banyak masalah gitu ya. Nah untuk itu jadi imam itu harus suasana tenang, harus kita betul-betul memimpin dan sebagainya. Maka indahnya sholat berjamaah itu iman kita semakin kuat. Ibu-ibu dan bapak-bapak, zaman modern ini iman harus betul-betul diperkuat. Gambarannya itu seperti dalam surah Ibrahim ayat 24 sampai 25. Kita itu diibaratkan pohon oleh Allah. Kata Allah dalam Al-Quran berfirman, alam taro kaifa dzaraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasajaratin thayyibatin asluha thabit wa far'uha fis sama tuti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha. Allah menggambarkan manusia yang kuat itu seperti pohon yang kuat. Gambarannya pohon yang kuat itu mempunyai 3 karakter. Pertama yaitu akar yang mendalam. Akar yang mendalam itu kalau manusia iman yang kuat. Gitu Bapak dan Ibu ya. Melalui sholat 5 waktu berjamaah itu iman kita semakin kuat. Kemudian dahan dan ranting yang menjulang ke langit itu Bapak dan Ibu digambarkan dalam ajaran agama Islam. Di samping manusia punya iman yang kuat, manusia juga harus punya ilmu pengetahuan. Bapak dan Ibu hati-hati, Indonesia menjadi sasaran negara-negara sekitar Indonesia, belum negara-negara lain. Saya tahun berapa itu membaca ada konferensi begitu, beberapa negara se-Asia Tenggara, ada Malaysia, Singapura, Brunei, Indonesia, Thailand dan sebagainya. Ada pertanyaan menarik waktu itu Bapak dan Ibu. Kira-kira kalau putra bangsa itu bekerja atau menguasai daerah-daerah, kira-kira enak di negara mana? Thailand, Singapura, Malaysia mengatakan lebih enak di Indonesia. Tahu nggak Bapak dan Ibu kenapa lebih enak di Indonesia? Tahu nggak? Karena kalau diadu orang per orang
orang Malaysia dengan orang Indonesia, kemampuan ilmu pengetahuannya, Thailand dengan Indonesia, itu mereka mengatakan saya lebih gagah untuk diadu dengan orang Indonesia. Nah ini Bapak dan Ibu, berarti kan ilmu pengetahuan. Kalau anak kita ingin nanti ke depan itu punya ilmu pengetahuan yang tinggi, maka diibaratkan pohon itu dahan dan rantingnya itu menjulang ke langit, eksis, akan hebat anak-anak kita. Tapi kalau ilmu pengetahuannya rendah, ya sudah, jadilah rumput yang diinjak Bapak dan Ibu. Maka pondok, berbagai lembaga-lembaga itu terus mengajarkan anak-anak kita bagaimana memiliki ilmu pengetahuan. Kemudian di samping itu, pohon yang baik itu adalah pohon yang mampu memberikan buah-buahan sepanjang musim. Kalau itu digambarkan untuk manusia, iman, ilmu pengetahuan, amal soleh. Amal soleh itu amal perbuatan yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Pak Yai Maksum di foto itu Bapak dan Ibu ya, melihat bersama siapa? Bu Yai sudah meletakkan dasar pondok Arisalah ini. Inilah namanya amal soleh, perbuatan yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Kita doakan anak-anaknya yang memimpin, meneruskan bisa lebih baik dan lebih bagus, lebih hebat dari Pak Yai Maksum. Amin ya robbal alamin. Itu Bapak dan Ibu. Maka dari itu, menguatkan iman itu adalah karakter pertama, akhlak pertama orang-orang yang sholat berjamaah. Kemudian yang kedua, karakter yang kedua, orang yang sholat berjamaah itu menghargai waktu. Coba jangan tadi ke masjid jam berapa? Jam berapa Bapak dan Ibu? Jam 4? Jam 4 sudah datang ke masjid. Coba orang yang nggak sholat, nggak pernah menghargai waktu Bapak dan Ibu. Duhur ya sudah lewat begitu saja. Tapi kalau orang sholat berjamaah, duhur jam 11.30 sudah berangkat ke masjid. Persiapan karena 11.48 sholat duhur gitu. Ada. Itu orang yang menghargai waktu. Maka kalau ada orang yang sholat berjamaah yang menghargai waktu, tapi di masyarakat kok nggak menghargai waktu, ini nggak nyambung Bapak dan Ibu. Sholatnya itu loh nggak nyambung. Kok di kantor tidak tepat waktu, ngajar nggak tepat waktu, ini nggak nyambung dengan sholatnya. Mestinya di masyarakat pun juga harus tepat waktu gitu. Karena dibentuk kepribadiannya, dibentuk akhlaknya, karakternya melalui sholat 5 waktu, menghargai waktu itu. Kemudian yang ketiga, sholat 5 waktu itu yang berjamaah itu adalah al-jamaah, kebersamaan Bapak dan Ibu. Kita itu senang ketemu saudara-saudara kita, sholat jamaah, kabar-kabaran, anakmu piye, api, sehat-sehat gitu ya. Saling mendoakan, assalamualaikum warahmatullah, itu doa, selamat kalian ya, warahmatullah, Allah mengasihi kalian ya, wabarakatuh, Allah memberkahi kalian ya, itu doa Bapak dan Ibu. Maka kalau dengan salam jangan pelit, salam, enggak, itu namanya salam pelit itu. Salam itu yang lengkap, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu lengkap. Keselamatan bagi kalian, kasih sayang Allah bagi kalian, keberkahan Allah bagi kalian. Bapak dan Ibu, mulai hari ini harus lengkap ya. Jangan salam, apa salam itu ya, itu nggak lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu lengkap gitu, mendoakan sesama muslim. Kemudian yang keempat, karakter yang keempat dari sholat berjamaah itu toleransi, tasamu. Ada orang waktu kita sholat berjamaah itu ya biasa, gitu toh? Ada yang warnanya coklat ya biasa. Sebelah kita kok warnanya kulit hitam ya biasa, toleransi. Allahu Akbar yang menyentuh telinga ya nggak apa-apa, gitu toh? Allahu Akbar yang ke depan dini ya nggak apa-apa. Ya Bapak dan Ibu ya. Allahu Akbar begini, ada nggak yang begini? Allah ya nggak apa-apa. Allah yang muter-muter gitu sedekapnya ada gitu ya. Ya nggak apa-apa, toleransi gitu ya, toleransi.
Maka orang yang sholat berjamaah itu punya karakter toleransi di masyarakat. Oh, partainya itu ya nggak apa-apa, gitu ya. Calon presidennya itu ya nggak apa-apa. Ya kita berbeda boleh. Boleh nggak Bapak dan Ibu berbeda? Kalau sama itu nggak menarik Bapak dan Ibu. Yang menarik hidup itu berbeda. Makanya Bapak dan Ibu kalau jenengan punya putra, punya cucu, kalau anak pertama sukses, jangan sering disebut-sebutkan kepada anak kedua, nggak boleh. Karena kesuksesan anak pertama tentunya tidak sama dengan kesuksesan anak kedua. Nih, kayak Mbak Yumu itu loh, kalau Mbak Yumu sukses, nggak boleh Bapak dan Ibu. Karena Allah sudah menciptakan keperbedaan, menciptakan kelebihan masing-masing. Saya itu punya teman, kakaknya itu berhasil, kemudian satu adiknya itu tidak berhasil. Ketika ditanya kepada teman saya, itu dulu ibu saya keliru sih. Kenapa keliru? Ibu saya itu menyampaikan sama adik saya itu, tirunan lu kakakmu itu. Akhirnya dia nyeklek. Terus kemudian dia tidak punya kepribadian. Naudzubillah min. Maka dari itu Bapak dan Ibu, seperti Allah itu loh Bapak dan Ibu. Jadilah kita seperti sifat Allah, yang mana kita itu selalu berbeda. Yang penting kita toleransi, menghargai. Kemudian karakter sholat yang kelima Bapak dan Ibu, kedudukan di mata Allah. Meskipun di dunia banyak jabatan yang berbeda-beda, tapi waktu sholat berjamaah itu sama. Pak Sugiri kalau sholat berjamaah kira-kira tunduk sama imam apa enggak? Tunduk. Aku bupati kok, kono ruku aku ora, gitu. Ya enggak ada Bapak. Ini namanya bupati tidak jelas itu sholatnya. Tapi kalau sholat ya bareng. Pak Jokowi meskipun presiden sholatnya ya bareng Bapak dan Ibu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan begitu ya? Nah, kedudukan sama di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang selanjutnya yang keenam, karakter yang keenam, bahwa orang yang sholat berjamaah itu hidupnya sehat. Sehat Bapak dan Ibu. Kalau nggak percaya tanyakan orang-orang yang sholat itu, hidupnya itu sehat. Karena rata-rata sakit fisik itu dipengaruhi oleh psikis. Psikis itu otak ya Bu. Mungkin apa mboten? Coba tanyakan orang-orang yang sakit itu, dada itu pengaruhnya dari sini Bu. Kadang-kadang otak kita dijadikan Tuhan. Wah, aku mau mikir bingung orang ketemu. Ya memang bukan Tuhan kok otak kita. Ngapain kita mikir? Ya sudahlah, sholat saja, pasrahkan pada Allah. Nanti Allah akan memberikan petunjuk dalam hidup kita. Kadang-kadang karena kita nggak sholat, akhirnya dipikir, stres. Setelah stres kemudian akhirnya ngirim nggak jelas. Jadi orang apa itu nggak jelas itu? Nah, itu naudzubillah min. Maka dari itu indahnya umat Islam itu diberi sholat 5 waktu, agar waktu subuh sampai duhur kita pasrahkan pada Allah, duhur ke asar pasrahkan kepada Allah. Biarlah Allah yang akan mengatur kehidupan kita, insya Allah. Yang terakhir Bapak dan Ibu, pas ya Bapak dan Ibu ya. Yang terakhir, bahwa sholat 5 waktu itu membentuk kepribadian kita untuk selalu melihat ke kanan dan ke kiri. Salam ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullah. Kalau salam dengan nggak usah pelit-pelit, pipinya itu bisa dilihat orang yang di belakang. Pipi kiri juga bisa dilihat orang di sebelah kiri. Jangan Assalamualaikum. Itu namanya pelit. Salam itu melihat pipinya sampai ke kanan, kemudian melihat pipinya sampai ke kiri. Itu menandai bahwa Allah mengajarkan kita untuk hidup kita itu melihat siapa di sebelah kanan kita dan siapa di sebelah kiri kita. Rasulullah itu loh Bu, ini ibu-ibu, karena bapak-bapak nggak pernah masak sih. Ibu-ibu itu kan masak ya. Masak nggak Bu? Tadi masak apa Ibu? Pantesan baunya sampai ke saya gitu ya. Nah, gitu ya. Kalau sampai baunya ke tetangga Bu, masak gorengan apa, ikan ke tetangga, jenengan harus membagi ke tetangga.
Itu kata Rasulullah loh ya. Dan sampai bunyinya itu ke tetangga, bunyinya sering itu ke tetangga, berarti jenengan juga harus ngasih ke tetangga. Sudah ngasih belum? Nah belum kan? Nah, itu namanya belum menjalankan sunnah Rasul. Jadi sunnah Rasul itu banyak Bapak dan Ibu. Hati-hati. Sampai masak saja itu ada sunnah Rasul. Ustadz saya kepingin biar tidak membagi ke tetangga, pakai dinding yang rapat masaknya, biar jenengan nggak bunyi dan baunya tidak sampai tercium oleh tetangga. Pokoknya kalau jenengan masak tercium oleh tetangga, itu kalau ngikuti sunnah Rasul Bu. Kalau jenengan ingin sunnah Rasul, mesti harus berbagi. Itu indahnya. Jadi jangan sampai ada yang kelaparan sedangkan kita kenyang, gitu ya. Naudzubillah min. Nah, lihat sebelah kanan kiri kita, ada nggak masyarakat yang perlu kita bantu? Karena sekarang ini hati-hati Bapak dan Ibu, budaya dajjal. Dajjal itu ya bukan orang, itu budaya. Budaya dajjal itu adalah kadang-kadang kita makan itu senengannya di tempat umum yang bisa diperlihatkan. Padahal ada orang lewat, itu mesti kepingin ya Bapak dan Ibu ya. Kepingin nggak? Jenengan sudah pernah ke PCC? Keterlaluan jenengan nggak pernah ke PCC. Coba jenengan ke PCC menuju ke langit ke lantai 2 itu. Di sebelah kanannya itu kan ada masakan. Itu loh budaya dajjal itu begitu. Orang makan ASI begitu ya. Orang yang lewat itu mesti kepingin itu mambunya enak gitu ya. Mestinya kalau kepingin dikapani Bu, dibagi. Jenengan kalau makan di sana, kalau saya lewat jenengan harus bagi sama saya. Iya, itu sunnah Rasul kan itu ya. Maka dari itu sebaiknya kalau kita makan itu jangan sampai kelihatan orang. Kalau kita nggak mau bisa membagi, kalau kita nggak bisa membagi jangan kelihatan orang. Wong sekarang itu makan senengannya dilihat orang, ya. Nongkrong dilihat orang, orang lain pada melongo, kita tenang aja makan, gitu ya. Nah, itu sunnah Rasul yang hilang oleh budaya dajjal. Semoga Bapak dan Ibu kita mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada pertanyaan Bapak dan Ibu? Biasanya ada pertanyaan buatan kita. Karena sudah cukup waktunya, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Materinya saya tinggalkan ke panitia, barangkali Bapak dan Ibu ada yang kepingin mengambil materi ini. Semoga yang pertama beliau Bapak DRS Kiai Haji Muhammad Maksum Yusuf beserta istri dan keluarganya ditempatkan di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga seluruh ustadz-ustadzah yang telah mendahului yang di Pondok Risalah ini juga ditempatkan di surga Allah. Semoga seluruh keluarga besar Pondok Risalah betul-betul mampu menjalankan amanat ini seperti yang diinginkan beliau. Semoga kita semuanya menjadi rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala kulli sahabati Rasulillah walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi ya Allah. Janganlah Engkau bebani kami yang kami tidak mampu untuk memikulnya. Fa'fu anna, maafkanlah kami, waghfir lana, ampunilah kami, warhamna, sayangilah kami, fansurna 'alal qaumil kafirin. Tolonglah kami dari perbuatan orang-orang yang ingkar kepadamu. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik ya Allah, sinarilah hati-hati kami dengan sinar petunjukmu. Kama nawwartal arda binuri syamsika wa qamarika abadan abadan, sebagaimana Engkau sinari bumi dengan sinar matahari dan bulanmu selama-lamanya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami suami, istri, anak-anak kami enak dipandang mata. Waj'alna lil muttaqina imamah, jadikanlah kami yang ada di majlis ini imam bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.
Bapak dan Ibu, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nashkurukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.